Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kianuzul Atalah. Saya di sini akan sedikit menjelaskan apa yang saya ketahui tentang jurnal graf, yaitu soalnya sebagai berikut. Nah, jadi kita di sini mempunyai soal yaitu buatlah program buatlah program breadth first search dan deep first search yaitu DFS serta tampilkan hasil penelusuran BFS dan DFS untuk graf berikut. Penelusurannya dimulai dari simpul A. Jadi kita mempunyai soal yang dimana kita harus membuat program BFS dan DFS yang dimulai simpulnya itu dari simpul A, yaitu dari sini. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu yaitu apa itu BFS dan DFS. Jadi BFS itu adalah untuk mengunjungi simpul yang terhubung dengan menggunakan metode QW. Dengan menggunakan metode QW algoritma, yaitu yang dimulai dari simpul awal dan akan mengunjungi simpul terdekatnya. Jadi BFS itu kita mengunjungi simpul terdekatnya. Contohnya misalkan dari A ke D, kemudian A ke E, A ke B. Nah, terus DFS. DFS itu sama dengan BFS, namun DFS ini menggunakan metode stack atau rekursif algoritma, yang dimana penelusuran simpul dari yang terjauh sampai semuanya terkunjungi. Jadi semacam kebalikannya lagi, tapi dari yang terjauh dimulainya. Nah, langsung saja kita ke codingannya. Nah, jadi kita pertama-tama membuat node dulu. Saya kasih nama node adjacent, nama kelasnya. Nah, kelas ini berfungsi untuk melakukan proses penyimpanan data simpul. Jadi contohnya ketika kita simpul A menuju simpul B, nah itu tuh akan dicek oleh ini. Jadi data apa saja yang sudah kita kunjungi. Nah, kemudian di BFS. Nah, BFS ini pertama saya buat import Java util data list, import Java util link list, dan import Java util QW. Di sini menggunakan array list dan link list karena untuk memasukkan datanya. Kemudian seperti biasa public class, kemudian saya di sini kasih private QW dan static array list. Isinya QW, node, kemudian link list, new link list. Kemudian di sini static array list, adjacent node sama dengan new array list. Di bawahnya juga di sini kita buat public array list node list tetangga. Nah, di sini in matrix node adjacent x. int idx sama dengan -1, kemudian array list node adjacent tetangga sama dengan new array list. Untuk in-nya for i-nya yaitu kita kasih 0. Kemudian i kurang dari node dot size i plus plus if not get i dot get data sama dengan x get data. Idx nya sama dengan i, kemudian break. Ini tandanya break itu akan berhenti. Kemudian kita di sini buat lagi fungsi if, yaitu idx tidak sama dengan -1, for in j sama dengan 0, j kurang dari matriks dan kurung idx dot length j plus plus if matriks idx j sama dengan 1. Kemudian di sini ada tetangga dot add nodes dot get j. Kemudian di sini kita return tetangga. Jadi untuk mengulang lagi gitu, apakah tetangga ini sudah
itu sudah dikunjungi atau belum. Nah, kemudian di sini public void BFS in matrix not adjacent node. Kemudian ini QW kita masukin daftarnya di sini. Maksudnya QW di sini adalah data atau antrian, lebih tepatnya antrian apa aja sih yang akan kita kunjungi, simpel apa saja yang kita akan kunjungi. Nah, kemudian di sini ya node that set visa itu true, while antrian tidak sama dengan atau is empty not adjacent element element sama dengan qw.remove. Kemudian di sini saya kasih south yaitu element.get data. Nah, kemudian array list not adjacent tetangga sama dengan list tetangga matrix elemen. Di sini ada for lagi, for in sama dengan 0, i kurang dari tetangga sis maka i plus plus. Kemudian di sini not adjacent n sama dengan tetangga dot get i. If n tidak sama dengan 0 dan n dan tanda seru n is visited atau sudah dikunjungi, qw.add n dot set visited true. Nah, di sini kita buat node adjacent-nya, kemudian public static void main string arg. Nah, kita masukkan di sini pertama ada node adjacent node 1 sama dengan new node adjacent a. Jadi node 1 itu atau simpul 1 itu sama dengan a, simpul 2 sama dengan b, simpul 3 sama dengan c, sampai seterusnya. Kemudian kita di sini masukkan node add 1. Jadi untuk memasukkan node 1 ini ke sini. Kemudian ada in matrix. Nah, simpulnya itu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian di sini juga sama. Nah, ini adalah simpulnya seperti ini. Kemudian system.onPrint transversal graph BFS underscore adjacent BFS. Nah, untuk BFS ini diambil dari file ini sendiri, nama kelasnya ini. Kemudian ada BFS underscore adjacent sama dengan new BFS underscore adjacent. Kemudian di sini BFS adjacent dot BFS matrix node 1 dimulai dari node 1 yaitu A. Kemudian sistem out println di sini. Setelah ini kita coba run filenya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kita cek di soalnya. Nah, yaitu tadi saya bilang BFS itu dari yang terdekat. Contohnya dari A ke B, kemudian ke D. Karena dimulainya dari A, berarti A ke B, A ke D, A ke E. Kemudian D ke G, terus E ke F, G ke H, H ke I, F ke C. Nah, seperti itu. Terus kita di sini yang DFS. Nah, tidak jauh beda dengan BFS, cuman di sini kita menggunakan stack. Nah, kemudian ini public class DFS adjacent static release not adjacent not new release. Kemudian public release not adjacent kunjungi tetangga in matrix not adjacent x. Kemudian ini in idx sama dengan min 1, release not adjacent tetangga sama dengan new release for in i sama dengan 0, i kurang dari 0 dot size sampai maka i plus. Dan if not jika not dot get i dot equal x, i dx sama dengan i maka berhenti.
Kemudian di sininya ada if lagi, if IDX, jika IDX-nya tidak sama dengan min 1, maka untuk in J sama dengan 0, J kurang dari matriks IDX dot length J plus plus. If matriks IDX J sama dengan 1, tetangga at node dot get J. Di sini di return lagi tetangganya, maka akan mencari lagi siapa tetangga yang belum dikunjungi. Nah, kemudian di sini public void DFS stack in matrix not adjacent node. Kemudian stack dalam kurung node adjacent stack sama dengan new stack. Stack dot add dalam kurung node. Di sini kita kasih while tanda seru stack is empty, stack tidak sama, maka node adjacent element sama dengan stack.pop. If elemen tidak sama, dot is visited, system output line element dot get data plus tanda kutip ini yang kosong ini. Kemudian elemen dot visited true. Nah, di sini kita kasih array list lagi karena untuk daftarnya. Kemudian array list node adjacent tetangga, kunjungi tetangga. Untuk mengunjungi tetangganya matriks elemen for in sama dengan 0, i kurang dari tetangga dot size, maka i plus plus. Node adjacent n sama dengan tetangga dot get i. Kemudian if n tidak sama dengan 0 dan n dot is visited, stack add n. Nah, kemudian di sini kita buat lagi sama kayak tadi, stack public static void main string arg. Nah, di sini juga kita masukin sama seperti tadi, jadi node 1 itu sama dengan A, node 2 itu sama dengan B, node 3 itu sama dengan C, dan selanjutnya. Kemudian node yang tadi itu kita masukin ke sini, jadi node dot add sama dengan node 1. Nah, kemudian in matrix simpul A B C D F G H I, ini juga sama sini. Nah, dan ini adalah itunya, bilangannya. Nah, setelah itu kita buat lagi di bawahnya DFS adjacent DFS contoh sama dengan new DFS adjacent. Kita kasih sort transversal graph untuk outputnya. Kemudian DFS contoh dot DFS stack matrix node 1. Di sini kita kasih sort. Nah, kalau udah beres kayak gini, kita run saja. Kita lihat. Nah, maka hasilnya adalah ini. Kalau kita cek, DFS itu tadi dimulai dari yang paling jauh. Jadi yang pertama dari A ke E, kemudian ke H, H ke I ke F ke C ke B. Nah, C ke B. Karena E udah dikunjungi, jadi langsung dari A ke D, kemudian A ke G. Nah, seperti itu. Demikian yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.